Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ada kabar nih guys. Ada kabar dari Abang Rismon Sianipar. Yang katanya akan berdemo besar-besaran ya kan, terkait ijazahnya Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka kan. Sebelum itu kita mendengarkan dulu nih ya kan, di waktu Rismon Sianipar dan kawan-kawannya bersilaturahmi ke Kemendikdasmen. Ya kan, apa sih yang dibicarakan oleh mereka guys? Yuk kita dengar sama-sama. Permisi Pak, Ya, minta izin. ya. Bapak siapa? Saya Eko Susanto. Eko Susanto, Ya, saya Sesdijen Paudasmen. Sekretaris Dirjen. Direktorat Jenderal Berarti Paud. penggantinya Pak Sutanto. Ya, saya baru bulan Januari kemarin. Pak Sutanto yang menandatangani ini asumsinya. Ya, Nah, Ya. terus Pak Sutanto. Sutanto ini ada di mana Pak? beliau sekarang menjadi Widya Prada ahli utama di PAUD, Direktorat PAUD. Berarti masih ada sekarang. Masih Belum masih pensiun ya Pak ya. belum. Nah, Oh. ini loh Pak, ini Izin kan kantornya di mana, Pak? Apakah masih berkantor di gedung ini? Di gedung ini. Di gedung ini ya. berarti ada. Nah ini Pak, kita ingin menanyakan yang telah menjadi diskursus publik akhir-akhir ini terkait surat keterangan nomor 9149 garing D.D1 garing KS garing 2019. Ya. Di mana di situ tertera, tercantum Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada saat masih gabung itu dengan ini menerangkan bahwa nama Gibran Rakabuming Raka tepat dan tanggal lahir sekian, nama orang tua Insinyur Joko Widodo, telah menyelesaikan pendidikan grade 12 di UTS Insert Sydney, Australia tahun 2006, yang bersangkutan dinilai memiliki pengetahuan setara tamat sekolah menengah kejuruan SMK Peminatan Akuntansi dan Keuangan di Indonesia. Surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagai mestinya. Nah, pertanyaan kami ada dua. Pak, pertanyaan kuncinya, apakah benar surat keterangan ini diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tertanggal 6 Agustus 2019? Pertanyaan itu dulu, Pak. Ya. Kalau berdasarkan surat ini sudah saya klarifikasi kepada staf-staf yang terdahulu, betul itu surat dikeluarkan oleh Pak Tanto, Pak Ses zaman itu. Ya. Berarti confirm. Berarti benar ya? Confirm, itu dikeluarkan 6 Agustus 2019. Ya. Saudara-saudara ya, tidak ada keraguan lagi, dikeluarkan oleh Pak Sutanto. Nah, apakah ada penjelasan tentang pengkajian kurikulum yang ada di UTS Inserts sehingga bisa dikategorikan di sini dan disetarakan dengan grade 12 atau sekolah menengah kejuruan? Nah, waktu itu katanya sudah ada kajian. Nanti secara dokumen bisa kita lihat lagi. Kajian ya Pak ya? Pak Ses waktu itu, Pak Sutanto mengeluarkan surat penyetaraan ini. Nah, itu sudah dilakukan oleh tim. Nah, biasanya memang tugas kami di Sesdijen itu adalah melakukan penyetaraan bagi anak atau yang mau sekolah atau mau meneruskan sekolah di Indonesia. sekolah di luar negeri, itu kita lakukan penyetaraan. Nah, tugas Sesdijen. Oh gitu. Oke. Apakah Bapak tahu bahwa program Inserts di Sydney adalah program pre-university atau foundation Saya program? tahu, nanti tim yang lama yang Oh, harus ini. Karena tapi kan- berkasnya yang menjadi dasar Penyetaraan ini. penyetaraan ini ada, pengkajian kurikulum dan lain-lainnya. Nah, dokumen nanti kita cek di tim yang lama. Waktu itu sudah sempat kita tanya, karena ini kan waktu itu sempat kita ada tim juga yang datang di sini untuk melihat dokumen. Nah, sudah dijelaskan. Nah, kebetulan tim saat ini sedang ada aktivitas di luar. Tadi Gitu, juga Pak, ya. saya telepon, dia nggak mungkin langsung datang hari ini. Kemungkinan kalau memang ini kita cek lagi data dan dokumennya. Bisa nggak Senin Pak kami datang lagi Pak? Senin ya. Ya, Supaya nanti kita- ditunjukkan bukti ini. Ya, nanti Cuma kita kan- minta untuk tim yang lama untuk menyiapkan dokumennya hari Senin. Nanti misalkan apakah itu kita kasih Pak Rismon dan lain dan tim. Nah, itu nanti perlu ada tim legal dari kami. Iya, Pak. Gitu ya. Ya, Nah, ya. sepanjang pengetahuan publik dan saya sendiri itu kan
Insert itu kan program 8 sampai 12 bulan saja. Ya, Dan dijelaskan dokumennya lagi, kan itu ada di Singapura sama Iya Pak, Australia karena begini Pak, Ya. ada pertentangan yang tidak masuk akal di data valid di KPU, ya, dibilang di situ Gibran Rakabuming Raka melaksanakan program UTS Insert itu 2004 sampai 2007, 3 tahun, 3 tahun. Apakah itu benar? Nanti hari Senin kita tanyakan. Ya, karena apa? Di dalam programnya itu saya baca di websitenya itu cuma 8 sampai 12 bulan. Ya, karena program University Preparation kan hanya maksimum 1 tahun, Pak. Ya. Nah, bagaimana mungkin itu disetarakan dengan SMK? Ya, UTS Insert itu sendiri adalah program semacam training, persiapan, dan itu non formal. Kenapa disetarakan dengan pendidikan formal menjadi Grade sekolah 12. menengah kejuruan? Itu yang menjadi pertanyaan publik. Nah, itu kan menjadi kewajiban dari kementerian ini yang mengeluarkan. Sekarang sudah jadi Setara kementerian tamat ya. Setara tamat ini. Berarti kemungkinan kalau Bapak mengeluarkan ini, dia ingin mendaftar kuliah di Indonesia misalnya. Salah satu Kegunaannya. itu kan kegunaannya tidak hanya untuk itu, tapi ada beberapa penyetaraan. Misalkan ada mau melanjutkan atau memang perlu ijazah untuk dipakai untuk kerja, dipakai untuk melanjutkan, dipakai untuk mendaftar, dipakai untuk mendaftar pimpinan, nyalon apa saja. DPR atau apa Enggak, gitu ini ya. untuk wali kota ini pasti. Ya. 2020. Tapi nggak. Perlu penyetaraan memang kan ijazahnya. Tapi tidak ada spesifikasi ya. Misalnya saya datang ke sini mau menyetarakan, saya harus kasih tahu keinginan saya untuk Enggak. calon Itu presiden sesuai dengan- atau apa. Sesuai dengan ijazahnya. Hanya sebatas Ya, itu aja ya. Sebatas ijazahnya Pak. disampaikan ke kami lakukan uji pengecekan. Pak, seperti umumnya training atau university preparation atau foundation program itu kan tidak punya ijazah. Nah, nanti kita cek. Kalaupun ada kan sertifikat kursus. Nah, Ya. itu saya nggak bisa berharap jauh karena Nanti hari Senin. Nggak kita dipertemukan dengan Pak Sutanto setelah sholat Jumat nanti? Kan masih menjabat di sini. Ya, tapi kan belum tentu orangnya ada di sini. Mungkin ada aktivitas di luar. Ya, mungkin permintaan kita hari Senin waktu menjawab, mungkin Pak Sutanto dihadirkan juga kalau boleh. Bisa nggak Senin, Pak? Saya harus lapor ke pimpinan. Ya. Yang berhak melapor. Pimpinannya kan Pak Abdul Muti kan? Ya, Menteri. Pak Abdul Ya, Muti Pak kan Menteri. mudah-mudahan mendengar Ya, ini. Pak Menteri atau mungkin nanti saya lapor ke Pak Dirjen aja cukup Ya, lah. Pak Dirjen. Karena kan kalau yang ini kan penyetaraan kan harus apple to apple. Ya. Kurikulumnya bagaimana? Ya kan? Kurikulum SMK bagaimana? Terus ijazahnya ada nggak? Nggak mungkin ada ijazah karena ini university preparation, Ya. persiapan masuk universitas. Tapi izin Pak, sekarang beliau itu tenaga ahli apa tadi? Bukan tenaga ahli, tapi Widya Prada ahli utama. Widya Widya- Prada. Personal utama, Berarti Oke. non struktural sekarang. non struktural. Berarti harusnya nggak. Tapi secara banyak eselon pergi dong. masih setara dengan waktu 2019. Kalau sekarang bukan eselon ya, fungsional itu ya pokoknya fungsional ahli utama lah. Oke. Bisa nggak Pak ini para pejabat di Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah ini melakukan konversi terbuka, diundang wartawan untuk menjelaskan kepada publik. Ini kan tentang perihal identitas wapres kita. Ya. Ya. Satu nanti Mm-mm. keputusan ini kan ada di pimpinan kementerian. Mm-mm. Kami akan sampaikan. Pak Abdul Muti gitu ya. Usulan Pak Rismon saya akan sampaikan. Apakah nanti teman dari BKN yang akan menjelaskan atau konferen terkait dengan permasalahan ini. BKHM itu badan yang menyetarakan nih, tim yang menyetarakan atau gimana? Humas. Oh, Humas. 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 Ya, BKN dan komunikasi. Apakah nanti beliau yang akan konferen dengan tim yang waktu itu melakukan penyetaraan. Nah, dokumen-dokumen termasuk ijazah dan lain sebagainya pasti sudah ada. Ya, Kenapa kita lakukan penyetaraan? Pasti dasarnya adalah dokumen dan ijazah yang diterima di betul. kami. Kami lakukan penilaian sehingga kami waktu itu Pak Sestanto mengeluarkan surat penyetaraan. Dasarnya dari ijazah. Nah, waktu itu katanya ijazahnya ada 2, dari Australia dan Singapura. Singapura. Jadi bahan untuk melakukan penyetaraan. Nah, itu nanti dokumen kami akan coba tim yang lama kami panggil. Nanti bisa laporan ke Pak Dirjen atau ke kami. Nah, nanti kami serahkan bahan ke BKM untuk konferen atau apa. Nah, itu nanti tidak lanjut Pak Rismon. Pak, kalau surat penyetaraan tuh memang
bentuk bakunya begini. Ya, itu hanya surat keterangan di kami. Surat keterangan bahwa Bukan Pak, bentuk penyetaraan untuk SMK atau SMA dari luar negeri itu bentuknya seperti ini. Formatnya Bentuknya hanya surat begitu. keterangan. Jujur Pak. Enggak. Bentuknya surat keterangan atau surat penyetaraan? surat keterangan itu. Oh, gini bakunya. Iya. Begini bakunya. Oh, gitu ya. Nah, biasanya yang disetarakan dengan SMK itu apa yang kejadian-kejadian sebelumnya? Apakah pernah pre-university seperti ini disetarakan dengan SMA kasus lain? Kan sebelum masuk kepada materi ya Pak, kan kita Bukan Pak, Bapak kan pasti banyak kasus di sini, ya kan? Rismon ini ngotot banget sih guys ya. Padahal nih guys, ya kan, sudah ada surat resmi dari universitas di Singapura terkait kelulusannya seorang Wapres Gibran Rakabuming Raka. Dan selain itu juga ada teman-temannya, ya kan, Gibran Rakabuming Raka, ya kan, berbicara, ya kan, di berbagai media, ya kan, kalau ya Gibran Rakabuming Raka adalah benar lulusan dari universitas yang ada di Singapura. Namun sayang disayang hal itu tidak membuat Rismon mundur dan berpikir ulang. Nah, ini dia guys, ya kan. Setelah pertemuan-pertemuan Rismon dan kawan-kawannya dengan berbagai lembaga, dan kini Rismon Sianipar menuding para lembaga negara telah berkomplot menutupi ijazahnya Gibran Rakabuming Raka. Wow. Gue salut memang. Salut sama keberanian seorang Rismon Sianipar. Namun gua ya menilai keberaniannya dia itu keberanian yang tolol tanpa data. Oke guys, soal Rismon yang ingin demo besar-besaran, inilah dia guys. Ya, Aliansi Rakyat Menggugat akan menginisiasi sekarang dalam diskusi dengan sejumlah ormas, ya, dengan sejumlah aktivis, sehingga nanti sekitar 2 atau 3 minggu, ya, akan dilakukan demo besar-besaran. Ya, demo besar-besaran karena memang para lembaga kementerian, lembaga negara ini sudah berkomplot, ya, supaya menutup kasus ini seolah-olah Gibran sah, memenuhi persyaratan sebagai wapres pada tahun 2024, ya, tahun lalu. Oleh karena itu saya akan tunggu 2 minggu atau 3 minggu lagi, ya. Yang penting matang, ya, diorganize secara matang. Kemarin juga kita sudah diskusi untuk lain hal, ya. Untuk lainnya, ya, saya sendiri akan menyusun pelan-pelan buku untuk Gibran ini, Gibran Endgame.